Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 485. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sungguh, Pukian Kun menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Kincen, saya pikir bukan hanya master dari istana berkabut yang telah tiba di sini. Kemungkinan besar Sangguan Siner datang ke sini secara pribadi." Sangguan Siner. Mendengar nama ini, Kincen tampak kedinginan. Pukian Kun kemudian mengatakan hal-hal yang terjadi di luar segel luar angkasa. Saluran transmisi itu pada umumnya tidak mungkin dibuat oleh Martial Emperor biasa. Kemungkinan besar itu adalah tangan Sangguan Siner. Memikirkan kedatangan pribadi Sangguan Siner, semua orang merasa sedikit berat. Kucing hitam, sebenarnya tempat apa ini? Tanya Kincen. Faktanya, saya juga tidak tahu banyak tentang ini. Seperti yang kamu katakan, tempat ini adalah tempat terlarang untuk menyegel klan iblis juga, atau bisa disebut juga klan iblis Abyssal. Klan Abyssal ini adalah ras yang sangat menakutkan di surga. Di zaman kuno ada jurang maut, iblis datang ke benua Tianwu dan menginginkannya. Mereka ingin menelan benua Tianwu. Ini normal, ras manusia meningkatkan kekuatannya melalui kultivasi, tetapi ada banyak ras di surga. Dan metode kultivasi setiap ras sangat berbeda. Seperti ras iblis Abyssal ini dikabarkan bahwa mereka dapat mencapai tujuan meningkatkan kekuatan dengan menelan kekuatan lain. Tetapi menelan kekuatan lain dilarang oleh semua suku di surga. Inilah mengapa surga itu kuat. Adalah karena mereka mengandalkan kekuatan terus-menerus dari yang kuat untuk menembus kehampaan dan memperkuat kekuatan surga. Jika kekuatan lain seperti benua Tianwu ditelan langsung, maka ini akan mati total. Jelas tidak mungkin melahirkan yang kuat. Meskipun klan iblis Abyssal ini kuat, ia tidak berani melanggar aturan langit secara terbuka, tetapi melahap beberapa pesawat dalam kegelapan. Di masa lalu, Master Iblis Abyssal turun dari langit untuk melahap benua Tianwu. Namun di saat benua Tianwu hendak ditelan dan dihancurkan, perbuatan jahat ras iblis Abyssal ini ditemukan oleh kekuatan tertinggi tertentu di surga. Di bawah kemarahan kekuatan itu, sebuah telapak tangan jatuh untuk membentuk guntur yang luas dan tak terbatas ini. Orang itu juga disegel di tanah sihir kuno di Laut Guntur ini, tidak dapat melarikan diri selama ratusan juta tahun. Mendengar ini, semua orang terpana dengan kata-kata kucing hitam besar itu. Dengan hanya telapak tangannya, dia menekan tuan dari klan iblis Abyssal dan membentuk lautan guntur yang bertahan selama ratusan juta tahun. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa hanya dengan memikirkannya. Apakah ahli di surga begitu mengerikan? Kincen dan yang lainnya juga kuat, tetapi di bawah satu telapak tangan, mereka dapat memotong sungai besar dan menghancurkan gunung yang tinggi. Akan tetapi dibandingkan dengan ahli legendaris di surga, itu hanyalah celah antara semut dan naga. Terlalu besar. Kucing hitam besar, dari mana kamu tahu ini? Kata Kincen, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah kamu tidak membaca buku? Kucing hitam itu menatap Kincen, kemudian dia melanjutkan. Akan tetapi puluhan ribu tahun yang lalu iblis alien menyerbu benua Tianwu. Namun iblis alien gagal menyerang benua Tianwu. Di saat itu mereka mengetahui tentang klan iblis Abyssal ini. Jadi mereka sangat bersemangat dan mengirim banyak iblis alien untuk datang ke Laut Guntur ini untuk mendapatkan kekuatan klan iblis Abyssal. Coba pikirkan, klan iblis Abyssal adalah ras teratas di surga dan kekuatannya luar biasa. Jika itu diperoleh oleh iblis alien, ia dapat dengan mudah menduduki langit dan menguasai benua Tianwu. Akan tetapi siapa yang sangka setelah ras iblis alien ini masuk, dia jatuh seperti batu ke laut dan tidak ada gerakan. Pemimpin tim ras iblis alien waktu itu adalah Master Iblis, kata kucing hitam. Mendengar ini, semua orang menarik napas dalam-dalam.
master tingkat master iblis. Mokara menatap, sementara master skeleton cabang berpikir seolah memikirkan sesuatu. Melalui kata-kata kucing hitam, semua orang juga samar-samar memahami tujuan dari istana berkabut kali ini. Istana berkabut sekarang berkolusi dengan iblis alien untuk dua tujuan. Yang pertama, seperti ras iblis alien waktu itu, mencoba untuk mendapatkan kekuatan ras iblis abisal atau menyelamatkan master dari ras iblis abisal. Yang kedua adalah menyelamatkan master iblis alien yang terjebak di sini. Meskipun mereka tidak tahu apakah master iblis yang memasuki segel luar angkasa waktu itu sekarang telah mati atau tidak. Akan tetapi meskipun itu hanya mayat, itu sangat bermanfaat bagi iblis alien hari ini. Tujuan istana berkabut tidak boleh tercapai. Qin-Chen membuat keputusan di dalam hatinya. Setelah mempelajari informasi ini, Qin-Chen juga samar-samar menebak. Ada 3 jalan bercabang di kedalaman dunia ini. Jalan bercabang pertama adalah yang telah dilewati oleh Qin-Chen. Ada energi iblis yang tak ada habisnya di dalamnya. Sangat mungkin master dari klan iblis abisal telah disegel di sini. Tapi ini juga hanya tebakan Qin-Chen. Sedangkan jalan bercabang kedua adalah sejumlah besar energi sihir. Dan Kinmo juga telah masuk ke jalan bercabang kedua. Menurut mayat di depan sejumlah besar energi sihir, sangat mungkin bahwa master seni bela diri yang datang lebih dulu telah memasuki jalan bercabang kedua ini. Adapun jalan bercabang ketiga, Qin-Chen tidak tahu apa yang ada di dalamnya untuk saat ini. Memikirkan hal ini, Qin-Chen tidak dapat menahan diri lagi dan dengan cepat pergi menuju ketiga jalan bercabang kembali. Dan ketika Qin-Chen bergegas kepada 3 jalan bercabang, saat ini di sisi lain, Kinmo akhirnya berhasil menembus formasi iblis yang besar ini. Begitu Kinmo meninggalkan formasi Ki Iblis, dia melihat sebuah gua gelap yang mengarah ke kedalaman. Dan di pintu masuk gua ada 2 pria kuat berdiri tegak. Salah satunya mengerutkan kening dan segera berteriak kepada Kinmo. Siapa itu? Keduanya mengepalkan tangan siap untuk menembak. Tuan Pedang Kuno. Namun saat berikutnya, mereka berdua melihat Peng Kang-an, pemilik pedang kuno di belakang Kinmo. Keduanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi keterkejutan. Rong Chengji, Qiu Cheng Suang, apakah itu kalian berdua? Peng Kang-an melangkah maju menunjukkan ekspresi terkejut. Dia mengenal kedua orang ini. Mereka berdua adalah master top dari kota Tianlei. Mengapa kalian berdua ada di sini? Lalu, di mana Presiden Gong Xun-je? Kata Peng Kang-an. Presiden Gong Xun-je, mereka semua ada di dalam gua. Bagaimana Anda bisa masuk? Peng Kang-an tidak menjawab. Kemudian dia dengan hormat berkata kepada Kinmo, Tuan, keduanya adalah ahli dari kota Tianlei. Mereka adalah Rong Chenji dari Sky Scanner dan Qiu Cheng Suang dari Tianyi Danlou. Mereka juga telah memasuki tempat ini terlebih dahulu. Karena keduanya ada di sini, maka Presiden Gong Xun-je dan yang lainnya kemungkinan besar berada di dalam gua ini. Mendengar ini, Kinmo mengangguk, melirik keduanya dengan acuh tak acuh, kemudian berkata, Aku ingin masuk. Ketika keduanya melihat Peng Kang-an sangat menghormati Kinmo, mereka terkejut. Namun mengingat kultivasi dan identitas Peng Kang-an, keduanya kemudian berkata, 2 orang dewasa, silahkan masuk. Selanjutnya Kinmo dan Peng Kang-an, mereka berdua langsung masuk ke dalam gua. Beberapa waktu kemudian, energi iblis dalam formasi tiba-tiba melonjak lagi dan hembusan napas dingin datang. Kedua penjaga itu tiba-tiba membuka matanya. Kemudian mereka melihat seseorang berjubah hitam berjalan keluar dari formasi besar dengan energi iblis yang melekat di mana-mana di tubuhnya. Meski orang ini mengenakan jubah, dia memiliki sosok yang anggun. Bahkan jubah lebar tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang indah. Temperamen yang menggoda meresap, membuat mata kedua orang itu berputar. Seorang wanita. Itu adalah Chen Sisi yang keluar dari formasi Ki Iblis. Dia tiba-tiba terkejut ketika dia melihat seseorang berada di pintu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang asing di sini. Siapa kalian? Kata Chen Sisi. Kedua penjaga yang menjaga pintu itu terkejut. Suara orang di depannya terdengar sangat muda. Akan tetapi kekuatannya bahkan lebih menakutkan dari mereka berdua. Bagaimana ini mungkin? Kapan kota Tianlei memiliki begitu banyak master top muda? Namun di saat itu Chen Sisi merasakan kekuatan yang familiar di pintu masuk gua.
dan tiba-tiba dia terkejut. Ini sangat mirip dengan kekuatan yang baru saja dia lacak. Dia tiba-tiba bertanya, "Selain saya, apakah ada orang yang sebelumnya masuk?" "Ada, itu adalah 2 orang yang baru saja masuk," kata Rong Chengji. "Siapa?" kata Chen Sisi. Dia ternyata benar ada seseorang dengan sosok punggung yang terlihat seperti Qin Chen datang ke sini. Pada saat ini dia lebih ingin tahu tentang Qin Mo daripada ingin tahu tentang kekuatan yang memanggilnya ke sini. Mendengar nada suara Chen Sisi, Qiu Chen Suang nampak merasa tidak puas. Kemudian dia berkata, "Sepertinya aku tidak punya kewajiban untuk menjelaskannya kepadamu. Sekarang katakan dari mana asalmu?" Chen Sisi mengerutkan kening dan terlalu malas untuk bertanya lagi. Sosoknya tiba-tiba bergerak dan asap hitam mengepul. Sosok Chen Sisi seperti hantu, berubah menjadi awan asap yang tak terlihat dan menyapu ke arah Qiu Chen Suang. Tidak baik. Qiu Chen Suang merasakan napas sedingin es yang menyapu ke tubuhnya, dan itu menyebar dan membuatnya kedinginan. "Tuanku, maafkan aku," dia segera berseru. "Bisakah kamu mengatakannya sekarang?" kata Chen Sisi dengan dingin. Orang yang sebelumnya masuk adalah Peng Kang'an dan pria berbaju hitam yang tidak diketahui asalnya, kata Qiu Chen Suan dengan ketakutan. "Apakah kamu benar-benar tidak tahu asal-usul pria berbaju hitam itu?" kata Chen Sisi. "Saya benar-benar tidak tahu," kata Qiu Chen Suang. Dia merinding di sekujur tubuhnya. Chen Sisi menanyakan beberapa patah kata lagi, akan tetapi dia tidak mendapatkan apapun. Akhirnya dia mengguncang sosoknya dan meluncur ke dalam gua, mengikuti Qin Mo. Melihat Chen Sisi pergi, Qiu Chen Suan nampak menghela napas lega. Akan tetapi dia masih terengah-engah, dan jejak ketakutan masih tersisa di benaknya. Di sisi lain, pada saat ini setelah Qin Mo memasuki gua, dia terus bergerak maju. Namun sesaat kemudian dia bertemu dengan banyaknya lorong-lorong. Ada lusinan lorong, tidak ada siapa-siapa di sini. Ke arah mana kita harus pergi? Peng Kang'an menarik napas dalam-dalam. Ada lusinan pintu masuk, tetapi Gong Sun Je dan yang lainnya tidak ada di sini. Dia bingung lorong yang mana yang harus dia lewati. Peng Kang'an melihat ke belakang. Jalan di belakang yang dia lewati sebelumnya juga menghilang. "Tuanku!" Peng Kang'an berteriak dengan kaget. Qin Mo juga memperhatikan situasinya saat ini. Dia kemudian mengamati dengan hati-hati untuk waktu yang lama. Dia tahu tempat ini hanya bisa masuk tetapi tidak untuk mundur. Namun karena Qin Mo sekarang dia ada di sini, jelas tidak mungkin untuk melihat ke belakang. Akhirnya Qin Mo memasuki salah satu lorong dan Peng Kang'an mengikuti dari belakang. Setelah Qin Mo masuk, Chen Sisi juga datang ke tempat ini dan menemui masalah yang sama dengan Qin Mo. "Lusinan lorong. Lorong mana yang dimasuki oleh orang itu sebelumnya?" kata Chen Sisi dengan cemas. Dia berjalan bolak-balik dalam lusinan lorong ini untuk waktu yang lama. Akan tetapi di ruang ini tampaknya semua aura telah dihilangkan, dan dia tidak dapat melihat aura Qin Mo yang tersisa sama sekali. Pada akhirnya dia menghela napas dalam-dalam dan hanya bisa mengikuti sensasi yang menariknya dan menyapu salah satu lorong. Di saat Qin Mo dan Chen Sisi memasuki jalurnya masing-masing. Saat ini di tempat lain, Kaisar Ji Jing dan yang lainnya juga telah tiba di pertigaan jalan. Hahaha, Kaisar Ji Jing, kamu bisa datang begitu cepat. Sebuah tawa nyaring terdengar dan sesosok muncul, menggelegar. Seorang lelaki agung yang memegang palu raksasa. "Lao Jimo," kata Kaisar Ji Jing seraya menyipitkan matanya. Lao Jimo, dia adalah seorang penatua tertinggi dari Aula Artepak. Dia juga merupakan master artepak tingkat 9. Dia pernah menciptakan banyak senjata tingkat kaisar. Dia merupakan salah satu kekuatan paling terkenal dari aula perangkat. Diiringi dengan kedatangan Lao Jimo, aura-aura mengerikan lainnya juga datang satu demi satu. Itu adalah Long Batian, Chu Huahan, dan banyak pria kuat lainnya berdiri dengan bangga. Dengan mata acuh tak acuh mengerutkan kening pada 3 jalan bercabang di depan mereka. Hahaha, tampaknya kaisar sedikit terlambat. Setelah beberapa saat terdengar lagi tawa dan seorang lelaki tua muncul. "Qiu Pucun, itu kamu?" kata Long Batian dengan mata menyipit. Qiu Pucun merupakan sesepuh tersembunyi dari Bloodland Holy Land. Hahaha, sepertinya hampir semua orang telah datang. Sekarang ada 3 jalan bercabang di depan.
Saya tidak tahu bagaimana Anda akan melanjutkannya, kata Kaisar Jijing. Dia tersenyum tipis dan berkata dengan tenang. Itu mudah, jalani saja satu persatu, kata Long Batian. Kemudian dia berjalan maju menuju jalan pertigaan pertama. Dia berjalan ke sana secara alami, menarik perhatian banyak orang, dan ada banyak orang yang mengikutinya dari belakang. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.